Puji nama Tuhan, saudara kasih oleh Tuhan. Renungan hari ini saya bacakan dalam Matius 21 ayat yang ke-21. Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi." Saudara, ini peristiwa di mana ketika dalam perjalanannya Yesus lapar dan ingin mendapatkan buah dari pohon ara yang ada di pinggir jalan pada waktu itu. Tetapi ketika pohon ara itu tidak didapati ada buahnya, maka kemudian Yesus mengutuk di dalam ayat yang ke-19 di Matius 21 ini, bagian yang terakhir. "Engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu." Seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Saudara kasih oleh Tuhan, ketika murid-murid tercengang dengan fenomena yang mereka lihat, Yesus berkata di dalam ayat yang ke-21, Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan kamu tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi." Saudara, hanya mengucapkan kata-kata dan sesuatu terjadi. Bahkan Yesus berkata, kalau engkau percaya dan tidak bimbang, maka kalau engkau berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, maka itu akan terjadi. Saya ingin ajak saudara melihat lebih dahulu di dalam Markus pasal yang kelima, ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-29. Di dalam Markus 5 ini kita tahu bahwa satu peristiwa terjadi, di mana ada seorang perempuan yang pendarahan 12 tahun dan dia menderita selama 12 tahun itu. Tetapi ketika itu juga, hari itu juga merupakan momen pengalaman sesuatu yang tidak akan pernah dia bisa lupakan, karena hari itu dia mengalami kesembuhan. Kalau misalnya perempuan ini hidup di era sekarang ini dan perempuan ini diminta untuk bersaksi, maka orang akan bertanya, bagaimana kamu sembuh? Kamu kan sudah 12 tahun sakit pendarahan seperti itu. Kamu sudah habiskan hartamu dari satu tabib ke tabib yang lain, dari satu dokter ke dokter yang lain, dari satu rumah sakit ke rumah sakit yang lain, dan engkau habiskan semua hartamu hanya untuk supaya sakitmu sembuh. Tetapi 12 tahun itu bukannya tambah sembuh, justru engkau tambah menderita selama 12 tahun. Perempuan ini akan berkata, yang tak lakukan sederhana. Apa? Orang bertanya. Cuma saya menjamah jubah Yesus. Loh, cuma itu? Iya, cuma itu. Saya cuma menjamah jubah Yesus, ujung jubah Yesus. Dan kamu sembuh? Sembuh. Karena itu, iya. Sesederhana itu, iya. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, dari peristiwa ini saya ingin ajak saudara kembali melihat di ayat pokok kita tadi, saudara. Di Matius 21 ayat 21. Iman, sesuatu yang ketika kita lakukan kadang-kadang hanya sederhana. Seperti perempuan ini, hanya menjamah ujung jubah Yesus. Sederhana. Ya. Hanya berkata, "Hei pohon, mulai sekarang kau tidak berbuah." Pohon itu mati. Cuma sederhana, tetapi menghasilkan sesuatu yang besar. Menghasilkan mujizat yang besar. Ya. Jadi ketika kita beriman, sebenarnya tidak harus kita melakukan sesuatu yang spektakuler supaya hasilnya spektakuler. Tidak, saudara. Kadang-kadang dengan ucapan yang sederhana, tindakan yang sederhana, tetapi karena dasarnya adalah iman, sesuatu yang besar terjadi. Nah, Yesus pun berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya." Ini merupakan kunci. Bagaimana supaya iman kita menghasilkan sesuatu yang besar, walaupun tindakan kita sederhana. Yesus berkata, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang. Jadi kunci yang utama adalah percaya dan tidak bimbang. Tentunya percaya ini percaya yang dibangun
karena dasar memiliki persekutuan dengan Tuhan. Dibangun karena tahu kepada siapa dia percaya. Karena tahu kepada siapa dia meminta. Karena tahu bahwa Allah itu Allah yang besar dan sanggup melakukan mujizat seperti yang kita imani. Ada pergumulan-pergumulan yang berat mungkin kita hadapi. Ya, ada kesulitan-kesulitan yang membuat usaha kita mengalami goncangan, ekonomi kita sedang mengalami keterpurukan, bahkan mungkin kesehatan kita sedang mengalami terganggu. Tetapi percayalah saudara, mungkin saudara punya kekuatan yang terbatas, tetapi ada sesuatu yang tidak terbatas yang harus saudara hidupkan dalam hidup saudara. Apa itu? Iman. Walaupun mungkin kondisi saudara sedang dalam keadaan krisis keuangan, saudara sedang mengalami goncangan ekonomi, saudara dalam keadaan yang terpojok, terpuruk, saudara sedang berada di masa-masa yang tersulit, ataupun mungkin saudara hanya bisa berbaring karena saudara sakit, terganggu kesehatan saudara. Tetapi di dalam kondisi apapun, Tuhan menghargai nilai iman yang saudara miliki. Allah tidak ukur seberapa mampunya hidup saudara, tetapi yang Allah ukur adalah seberapa yakinnya saudara akan pemeliharaan, pertolongan Tuhan, akan kepercayaan atau ketergantungan saudara dalam mengandalkan Tuhan. Yang Tuhan ukur adalah mau ndak kita berkata, saya percaya Tuhan lakukan mujizat. Mau ndak saudara meyakini bahwa Allah sanggup menolong saudara. Allah ukur kualitas iman kita. Allah ukur seberapa dalamnya keyakinan kita, kekuatan iman kita. Karena di dalam ayat selanjutnya pun di Matius 21 ayat yang ke-22, dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan. Bangkitkan iman saudara. Yakini doa saudara, seruan saudara didengar Tuhan, dijawab oleh Tuhan, dan Tuhan melakukan mujizatnya. Jangan menyerah, jangan putus asa, tetaplah berharap pada Tuhan. Karena sesederhana apapun tindakan yang kita lakukan, tetapi karena itu tindakan iman akan menghasilkan sesuatu yang besar. Mari bangkitkan iman dalam hati kita. Bangkitkan keyakinan dan katakan, saya percaya Tuhan, Engkau lebih besar di atas masalah saya. Engkau lebih besar di atas segala-galanya. Saya percaya mujizat-Mu terjadi. Saya percaya hari ini saya ditolong oleh Tuhan. Hari ini saya disembuhkan oleh Tuhan. Hari ini usaha saya dibangkitkan oleh Tuhan. Hari ini tingkap langit dibukakan. Hari ini saya diberkati oleh Tuhan. Hari ini ada jalan keluar atas masalah yang saya hadapi. Puji nama Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga, bersyukur kepadamu Tuhan. Kami mau meresponi firman-Mu Tuhan. Kami yakin bahwa firman-Mu iya dan amin. Dan kami ingin Tuhan di tengah-tengah keterbatasan kami, di tengah-tengah keadaan kami yang sedang lemah, tidak berdaya, tetapi firman-Mu membangkitkan kembali iman kami, semangat kami, untuk kami meyakini bahwa Allah sanggup memelihara kami. Allah sanggup melakukan mujizat bagi kami. Allah sanggup menyembuhkan kami bagi kami yang sakit. Allah sanggup memberikan jalan keluar atas masalah yang kami hadapi. Kami percaya Tuhan, kami beriman Tuhan, kami bangkitkan kembali Tuhan keyakinan iman kami. Walaupun Tuhan sesuatu yang sederhana mungkin kami lakukan, tetapi kami percaya itu akan menghasilkan mujizat yang besar. Walaupun kami hanya bisa berdoa karena kami terbaring sakit. Walaupun kami hanya bisa berseru dan menangis di bawah kaki-Mu Tuhan. Walaupun Tuhan tidak ada hal-hal yang besar yang harus kami lakukan untuk membangkitkan iman kami, untuk kami melakukan tindakan iman. Tetapi kami percaya sesederhana apapun tindakan kami, di mana kami hanya bisa duduk diam di bawah kaki-Mu, menangis dan bersujud di bawah kaki-Mu, mujizat yang besar akan terjadi, menghasilkan kuasa, pertolongan, berkat yang tercurah luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, bersyukur kepadamu, kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, saudara kasih Tuhan. Mari bangkitkan iman di hati kita.
Tuhan menolong kita. Puji Tuhan.